maju gak apa. Kebelan sing teko. Cik. Halaman 60 ya. Halaman 60. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala kembali untuk melanjutkan kajian kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq, membahas tentang akhlak-akhlak dan adab-adab yang hendaknya diketahui kemudian diamalkan oleh seorang muslim. Sampai di halaman 60 sampai halaman suida ya. Silakan sing di kitab dibuka, sing gak duwe delok wae kancane sik. Jadi bagi sik sale kita bentek. Silakan dilihat halaman 60. Sekarang membahas tentang izzatun nafsi. Membahas tentang izzatun nafsi. Izzah itu kemuliaan, nafsi itu nafsi itu jiwa atau diri. Jadi membahas tentang kemuliaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala ustawa safaqi musannif rahimahullah taala izzatun nafsi wa sallallahu. Izzatun nafsi nerangake kebesaran jiwa. Nerangake kebesaran jiwa. Hiya utawi izzatun nafsi iku sifatun siji sifat biha sebab sifat iku mang ya ja'alu dadi bagus sapa al insanu menungso nafsahu awake manungso fi manazilir rif'ati ing dalem pira-pira panggonan luhur wal ihtirami lan kemuliaan. Di sini penulis menjelaskan atau memulai penjelasannya tentang apa arti dari izzatun nafs. Ya. Mungkin kalau dari terjemah bahasa atau letterlek ya. Izzah itu mulia, ya, nafsi itu jiwa, kemuliaan jiwa atau kemuliaan diri, ya. Kemarin pertemuan ya Sabtu ini ya kita jelaskan bahwasanya perkara izzatun nafs ini mirip atau nyerempet ambek masalah takabur atau kesombongan ya. Jadi nyerempet barang siapa yang tidak bisa membedakan antara izzatun nafs dan takabur ya, maka dia bisa saja masuk ke dalam kesombongan ya, bukan masuk izzatun nafs ya. Makanya harus diketahui ya. Kemarin kita jelaskan bedanya izzatun nafs sama dengan atau bedanya izzatun nafs harga diri atau kemuliaan diri ambek sombong ya, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, itu standarnya. Jadi standarnya di situ. Al-kibru batrul haq, ini sombong batasane batrul haq. Ini ono kebenaran gak gelem rimo. Dikandani sing bener gak gelem rimo. Iku wong sombong. Ya, maksud gayane
tawadhu. Masih gaya ini tawadhu. Ya. Itu sebenarnya di hatinya ada kesombongan. Kalau orang dikasih tahu iki sing bener, iki sing salah, tapi dia tidak mau menerima, maka di situ ada titik kesombongan dalam hatinya. Ya. Tapi sekali lagi ketika kita belajar akhlak seperti ini, jangan lantas kita belajar untuk menghukumi orang lain. Tapi kita belajar hukumi diri sendiri sebelum menghukumi orang lain. Kadang kita bermudah-mudahan. Ketok koncone ngombe tangan kiwa. Ya, bareng lomba bareng ana sing ngombe tangan kiwa. Langsung sampean gandai. Aja ngombe tangan kiwa, gak oleh ngombene setan iku. Terus koncone ngomong ini, "Bapak sisa karepku tangan-tanganku dhewe." Terus sampai ngomong, "Wah, sombong kamu." Nah, hal seperti ini harus kita hindari. Ya, kenapa? Karena nasihat juga ada adabnya. Ya. Gak kabeh wong nolak iku nang atine asline nolak, enggak. Ada yang di depannya nolak. Tapi sebenarnya kalau kita cerdas sedikit atau pandai dalam menasihati, dia akan menerima. Ya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya agama ini berat. Jangan ditambah berat dengan beratnya kita menyampaikan. Ya. Agama ini wis abot. Nek sampean nambahi abot dengan cara menyampaikan yang salah, tambah abot. Tambah angel sing mrimo. Ya. Makanya kita harus pandai-pandai ketika menasihati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi di situ patokannya. Yang pertama patokannya nek sombong iku gak gelem nrimo kebenaran. Ya, gak gelem nrimo kebenaran. Yang kedua, ghamtun nas. Meremehkan, merendahkan manusia. Jadi kok ada yang kepingin mulia, ada yang berharap memiliki rasa izzatun nafs atau kemuliaan diri dengan cara merendahkan manusia yang lainnya, maka di situ dia bukan izzatun nafs tapi sombong. Ya. Jadi dua ini adalah patokannya. Nah, beliau memberikan pengertian. Artinya izzatun nafs itu apa? Sifatun biha yaj'alul insanu nafsahu fi manazili rif'ati wal ihtiram. Yaitu sifat yang mana seorang dengan sifat tersebut meletakkan dirinya dalam kedudukan yang tinggi dan kemuliaan. Dengan batasan tadi, ya. Dengan batasan dia mau menerima kebenaran dan tidak merendahkan manusia yang lainnya. Terus, ya. Musannif mengatakan, beliau melanjutkan, wasababuha lan utawi sebab-sebabe izzatun nafs. Iku ma'rifatul insani ngaweruhi menungso qadra nafsihi ing ukurane awake. Ya, sebab pertama adalah manusia itu mengetahui ukuran dirinya sendiri. Ya, mengetahui ukuran dirinya sendiri. Wa thamaratuha lan utawi buahe izzatun nafs. Buah ya dari sikap atau sifat izzatun nafs iku at-tajammulu gawe bagus. At-tajammulu gawe bagus. Was-sabru lan sabar. Ala makarihid dahri ing atase tipu dayane menungso. Wa tarki idharil ihtiyaji lan tinggal nglareaken kebutuhan. Jadi sebab atau cara untuk mendapatkan izzatun nafs adalah mengetahui ukuran dirinya sendiri. Ya. Dia tidak melampaui apa yang dia tidak tahu dan tidak merendahkan diri di atas posisi dirinya. Jadi dia sikapnya pertengahan. Ya. Ya. Misalkan kalau masalah keilmuan, ya, yo gak sok pinter, yo gak bodoh, apa? Bersikap bodoh. Ya. Gak sok pinter, yo gak bersikap bodoh. Ya. Di situ nanti akan mendapatkan izzatun nafs. Ya. Kemuliaan harga dirinya. Ya. Bersikap biasa. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah at-tajammulu, akan mendapatkan kebagusan atau kebaikan-kebaikan. Was-sabru ala makarihid dahr, kemudian akan mendapatkan kesabaran
ya, akan mendapatkan kesabaran. Kenapa dia bisa sabar? Ya, soalnya dia nggak neko-neko orangnya. Ya, tidak meletakkan dirinya di atas kapasitas dirinya atau meletakkan dirinya di bawah posisi dirinya sendiri. Ya. Maka dia akan bersabar ya, ketika mendapati sebuah hal yang tidak dia sukai. Ya. Kalau misalkan dia meletakkan dirinya di posisi yang tinggi, gitu. Terus misalkan dia terjatuh, ya, maka dia akan menyesal. Atau ketika dia meletakkan dirinya di bawah posisi dirinya, kemudian dia dihina manusia, maka dia akan menyesal. Ya. Tapi kalau dia melakukan, ya, atau melaksanakan kehidupan dengan apa adanya, sesuai dengan kondisinya, maka insya Allah dia akan mendapatkan kesabaran. Kemudian watarki idharil ihtiyaj. Kemudian dia bisa menampakkan tidak membutuhkan kepada manusia. Dalam artian gak gampang jaluk tolong. Gak gampang jaluk tolong. Kemarin waktu pembahasan abang itu kita jelaskan ya masalah ifah, kalau masalah ifah saya ingat. Bahas masalah ifah. Ya, bahwasanya termasuk akhlak salaf itu gak gampang jaluk tolong. Bahkan dikisahkan bahwasanya seorang salaf mengatakan, kalau seandainya pejutku jatuh ketika saya menaiki tunggangan, maka saya tidak akan meminta orang lain untuk mengambilnya. Aku tak mudun dewe, tak cukup dewe. Ya. Assalamualaikum. Itu adalah sebuah sikap ya yang dipuji. Kemudian selanjutnya, wa ta'dhimun nasi lahu, lan oleh ngagungake pira-pira menungso lahu marang man. Buah selanjutnya adalah dia akan mendapatkan kehormatan dari manusia. Ya, dia akan mendapatkan kehormatan dari manusia. Wa ihsanullahi, lan oleh bagusake Allah ilaihi marang man. Kemudian dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wasdawu sapa Allah taala, beliau menyebutkan sebuah ayat dari Al-Qur'an. Walillahi, lan ikut tetap kedue Allah, al-izzatu utawi kemuliaan, wali rasulihi, lan marang utusane Allah, walil mukminin, lan marang wong kang padha iman kabeh. Dalam ayat ini Allah menjelaskan izzah atau kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Ya, maka hendaknya seorang itu memiliki atau yang beriman kepada Allah SWT bersifat dengan sifat seperti ini. Ya, tidak merendahkan dirinya dan tidak meletakkan dirinya di atas kapasitas dirinya sendiri. Wa qala an-nabi ulanus dawuh, sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimah melasi Allahu sapa Allah imra'an ing awa-awaan. Allah SWT merahmati seseorang arafa kang ngerti sapa man qadra nafsihi ing ukurane awake imri'in. Semuanya Allah SWT akan merahmati orang yang tahu posisi dirinya, tahu kedudukan dirinya. Ya. Iso deleh awake. Ini dalam bahasa kita, iso deleh awak. Tahu posisi dirinya di mana. Ya. Kalau misalkan ya, taruhlah misalkan dia seorang murid, ya, maka hendaknya dia tidak meletakkan dirinya seperti seorang kepala sekolah. Ya, kabeh wong sak kelas dikongkoni. Ya. Atau dia tidak menjadi seorang tukang kebun, ya, misalkan, atau seorang pesuruh di sekolahan, ya. Dadi kongkon-kongkonane wong sak kelas. Ya, wong situ dadi kongkon-kongkonane wong sak kelas. Ya. Tapi meletakkan dirinya pada posisi standar. Ya, siswa nek koncone ya BITT ya monggo silakan. Tapi bukan berarti dia seolah-olah menjadi budaknya gitu ya. Harus sak kelas titip kabeh gitu ya. Kecuali memang dia bersama temannya atau ada kebutuhan yang lain. Ya.
Atau tidak meletakkan dirinya koyok dari kepala sekolah, ya. Ya. Jadi melaku ngomentari. Iki kelas iki adune gak dicat ngene, dicat ya ngomentari cete. Malah ngomentari apa speakere salone. Ngomentari seragam, ya sembarang kali dikomentari ya. Enggak seperti itu. Ya, posisikan diri kita sesuai dengan posisi kita. Ya. Kemudian selanjutnya akhlak yang selanjutnya al-hikdu. Nah, mulai dari pembahasan ini membahas tentang akhlak-akhlak yang buruk. Maka kita hendaknya menjauhi. Ya. Dimulai dengan akhlak buruk yang pertama al-hikdu, nerangake unek-unek. Ya. Nerangake unek-unek. Unek-unek apa yang kita pahami? Apa yang dipahami unek-unek? Unek-unek itu pikiran, perasaan yang ingin diungkapkan itu ya. Tapi sebenarnya hikdu itu lebih dekat kepada keirian. Ya, iri. Ya benar unek-unek. Ya, tapi unek-unek yang elek. Ya, unek-unek sing elek, ya. Unek-unek sing elek. Al-hikdu nerangake unek-unek. Huwa utawi unek-unek iku idmarus su'i, nyimpen olo. Wal hirsu utawa luba alal idza yang ngatasi nglarakake wong. Ya. Yang namanya al-hikd, ya, al-hikdu beliau memberikan pengertian. Hikdu itu artinya idmarus su', menyembunyikan keburukan. Ya. Di Rasul gak seneng ambek wong disimpen. Nah, itu sudah masuk hikdu. Ya, ini harus dijauhi. Wal hirsu alal idza, terus kepingin ngelarani wong sing dibenci kumang. Ini namanya hikdu. Ya. Wa sababuhu lan utawi sebab-sebabe unek-unek iku al-ghadabu, muring-muring. Sebab pertama itu adalah al-ghadab, ya, karena marah. Marah itu kadang kalau orang tidak bisa mengungkapkan langsung, maka dia akan menyimpannya, bisa menyimpan dalam artian baik, bisa menyimpan dalam artian buruk. Kalau menyimpan dalam artian baik, ya, dia mampu untuk marah, dia mampu untuk membalas, tapi dia tahan itu. Makanya dalam Al-Quran ada istilah wal kadhiminal ghaidha, lan wong-wong kang nyimpen al-ghaidha. Ya. Muring-muringi. Nyimpen, isok nahan muring-muringi. Ya, maka Rasulullah mengatakan la taghdab. Ojo muring-muring. Ini artian baik. Nah, artian buruk yaitu al-hikdu. Ya. Dia menyimpan rasa marah, menyimpan rasa benci karena dia tidak mampu untuk mengungkapkan. Sampai teko telat. Ono guru killer nang sekolahan. Cegat nang ngarepe gerbang. Ketok guru iku mang langsung kau masuk wis dihukum sembarang kali, wis kon nguras jeding, kon ngadeg, kon sembarang kali ya. Sampeyan kate muring-muring gak iso. Ya apa muring-muring ngarepe guru. Kate nglawan ya, wedi ditokno teko sekolahan. Ya apa? Ya wis dipendem ae. Engko ae nek ana kancane baru diibah ya, dirasani. Guru kancane wis ngene, kawan-kawan sak kebun binatang untuk kabeh ya. Guru ngene wis macam-macam. Terus ana wong liwat. Meneng lah. Gak wani. Nah, ini namanya hikdu. Namanya hikdu. Bukan menahan amarah dalam artian baik, tapi menahan marah dalam artian buruk. Karena awake gak iso muring-muring, tidak mampu untuk membalas, isoe mik dipendem tok. Nah, ini salah satu sebabnya karena marah-marah. Kemudian halaman swida loro, wa yatba'uhu lan ngetuti burine ing wong sama nuhisolin apa wolu piro-piro perkara. Ya. Kemudian dalam hal ini orang yang menyimpan rasa dendam, memiliki rasa al-hikdu tadi akan diikuti atau menghasilkan 8 hal. Ya. Muharramatun kang diharamake.
Wahyalan utawi saman, ya, dan kedelapan hal tadi itu, ya, iku hasadul mahkudi alaihi. Yang pertama, drengkine wong kang diunek-unek, ya, sopo al. Nih. Yang pertama adalah rasa dengki, ya. Rasa dengki yang akan tumbuh ketika kita memiliki sikap seperti itu. Wasamatatu bimusibatihi, lan pisu-pisuan kelawan musibai hukti. Yang kedua, nek ketok, ya, terlah guru killer mang, ya. Nek ketok kena musibah, gak tambah didongakno, tambah di jongorno, ya, tambah dikapokno. Itu sudah efek, ya. Sudah efeknya seperti itu. Wa hajruhu, lan nyingkiri sapa man, wa antu addadahu, lan senajan kedon demen sapa man, ya. Lan senajan katon demen sapa man, dan dia berusaha untuk menjauh dari orang tersebut meskipun dia kelihatan tidak ada masalah, ya. Meskipun dia kelihatan tidak ada masalah, tapi aslinya kepewingin nyengking kresek wong iki misalkan seperti itu. Ya, itu efeknya. Nek kita punya rasa hiddu tadi, ya, nyimpen unek-unek atau nyimpen kemarahan. Kita ingin menjauh dari orang tersebut, ya. Ingin menjauh terus. Kemudian wal i'radu anhu, lan mengu anhu saking wong. Istisgharan krana ngino lahu marang man. Kemudian dia akan selalu berpaling, ya, berpaling, ya. Ketok melaku gitu kan, dep-depan sampai wong sing dibenci tadi, ya, yang kita tidak mampu untuk membalasnya, ya, tapi disimpan tok, delek dalan liya, ya. Ya, miliwur nang ndi ngono, ya. Jadi dia mencoba untuk menghindar dari orang tersebut. Wa takallumu, lan omongan fihi ing dalem wong bil fuhsi iku sine sampean kayak titik telu, ya, duduk sin tapi shin aslinya yang tepat pakai shin. Fuhsi duduk kha tapi ha, ya, sampean hapus titik fuhsi, ya. Bil fuhsi kelawan omongan olo, ya. Kemudian hasil dari sifat tadi itu akan menumbuhkan atau akan membuat kita mencela dia, atau berbicara tentang dirinya dengan perkataan yang buruk. Kautia bihi, kaya oleh ngrasani wong. Nah, ini buahnya. Kalau kita sudah bersikap seperti itu, mesti kita akan rasani, ya. Rasani sing macam-macam. Wa ifsha'i sirrihi, lan nyebarake rahasiane wong. Kita akan menyebarkan rahasianya. Kalau kita tahu ada sebuah rahasia yang disimpan orang yang kita dibuat dibuat marah tadi itu, maka kita akan berusaha untuk menyebarkan keburukannya. Wa muhakatihi, lan oleh bicarake wong, lan oleh bicarake wong istiza'u, iku istiza'u, ya, sampean hapus, bukan istiza'u tapi istiza'an, gawe fathaten, istiza'an bukan istiza'u, salah, ya. Istiza'an krono geguyu bihi kelawan man. Terus kita akan niru, misalkan orang itu punya cacat contohnya. Kita akan menghina orang itu dengan perbuatan. Tahu ya, menghina orang dengan perbuatan bisa. Ya. Jadi menghina orang dengan perbuatan. Misalkan wong itu taruhlah pincang gitu ya. Orang yang kita marah gitu. Kita marah kepadanya. Orang itu pincang. Ya. Wong itu nyeliwer ngono meneng.
Tapi rada atuh kene ono sing gaya-gaya niruno pincange. Ini arek sekolahan ya insyaallah ya banyak ya seperti itu ya, niru-niru gayane gaya apa gaya hina. Duduk gaya iki gaya hina terus goyon-goyonan. Ya. Ini sebenarnya enggak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idul likulli humazatil lumazah. Ya. Celaka orang yang menghina baik dengan sikap, perbuatan ataupun dengan ucapan. Wa idul likulli humazatil lumazah. Ya. Kemudian wa idaahu lan oleh nglarakake wong. Wa idaahu lan oleh nglarakake wong bima yu'lamu kelawan barang kang nglarakake apa ma badanahu ke ing awake man. Kemudian dia akan berusaha untuk mencelakai orang tersebut. Ya. Orang tersebut. Ya. Di badannya ya. Atau tidak di badannya, di hartanya atau di apapun. Ini ada cerita dulu ya, ketika saya masih SMP dulu, itu ada satu guru killer. Bukan killer sebenarnya. Ya, kalau di zaman itu kita mikirnya killer ketika kita jadi murid. Terus wis lulus ya dipikir-pikir ya gak killer sih. Memang tegas gitu. Memang tegas, gak killer ya. Memang tegas orangnya. Itu saking apa namanya? Saking anak-anak itu enggak ada yang suka ya. Jadi apa namanya? Ketika beliau mau pulang, ya, waktu itu habis dihukum. Ketika beliau mau pulang, bahannya digembosi, dibuat pentile. Ya, gurune ya, gurune tidak ngono. Tapi nang ngarepe gurune kawan kayak ngono ya. Tapi diam-diam ya. Karena tadi sudah kita jelaskan, ya, orang yang itu orang yang tidak mampu untuk membalas. Balas ya memang singitan-singitan ya. Jadi dibuat pentile ya. Contoh-contoh seperti itu adalah masuk dalam masalah al-hikdu. Kemudian wa mana'ahu haqqahu lan oleh nyegah wong ing hake wong. Ya. Mencegah haknya. Ya. Da'an la yaqdiyahu kaya yen to ora nyauri ing wong dainahu ing utangi wong. Misalkan orang yang buat kita marah itu kita punya hutang pada dia. Ya. Akhirnya apa wis tak nyingkrih. Utangnya tak go mlayu. Kapok gitu. Misalkan seperti itu. Ini adalah efek dari sikap al-hikdu. Wa mimma yadullu lan setengah saking barang kang nuduhake ma ala dzamil hikdi ing atase maido unek-unek, termasuk hal yang menunjukkan bahwasanya sikap ini, sikap semacam ini adalah tercela. Iku qaulun Nabi, dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu utawi wong kang mukmin laisa bihuqudin iku ora ana ya mukmin iku unek-unek utawa duwe sikap al-hikdu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin tidak akan memiliki sifat hikdu seperti tadi, menyimpan dendam. Ya, menyimpan dendam. Ya, atau terjemah ya, lebih cocok kayaknya menyimpan dendam ya. Dendam gitu. Al-hikdu itu. Jadi seorang mukmin tidak akan memiliki sifat atau sikap dendam terhadap orang lain. Ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan Mekah, beliau tidak punya dendam sama sekali terhadap penduduk Mekah. Masih wis dilarani ya, dengan berbagai macam cobaan atau siksaan ya. Bukan hanya para sahabatnya saja yang disiksa, tapi beliau juga disiksa. Bukan cuma disiksa secara fisik, tapi secara psikologis beliau disiksa ya. Jika ngomong gendeng ya, ono sing ngomong penyair ya, ono sing ngomong tukang sihir ya. Coba sama nang kampung, ono sing ngarani sama gendeng ya wes sama. Gak wani itu omah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, hampir seluruh penduduk Mekah mengatakan majnun. Kanjeng Nabi kok gendeng. Ya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu sabarnya beliau tidak memiliki rasa dendam. Ya. Makanya hendaknya kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian halaman selanjutnya, cerita telu. Al-hasadu, sikap atau sifat buruk yang selanjutnya, yang kedua adalah hasad.
Ya. Al hasadu nerangake drengki. Nek terjemah Jawa ini drengki. Atau bahasa Indonesia ini apa? Dengki, ya. Dengki. Atau biasanya juga diterjemahkan hasad, ya. Sudah jadi bahasa serapan. Al hasadu qala musannif rahimahullah taala ustaz sebagai musannif. Al hasadu nerangake drengki. Utawi hasad, ya. Huwa utawi hasad iku tamanni zawalin ni'mati. Iku arep-arep ilangi nikmat anil ghairi saking wong liya. Ya, ini adalah arti dari hasad. Hasad itu kita ingin kenikmatan yang ada pada orang lain hilang. Ya. Wong tonggo duwe mobil anyar misalkan. Atau konco lah, konco. Konco duwe sepeda anyar. Ya, biasane nggawa Honda Ulum, saiki nggawa Ninja. Kok nanggone parkiran sampean delok. Ya. Kalau sampean punya unek-unek dalam hati, muga marono tabrakan sepeda remuk. Itu sudah masuk hasad. Ya. Sudah masuk hasad. Kenapa? Karena kita ingin nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Ya. Kita ingin nikmat yang pada orang lain itu hilang. Wa amma tamani apa? Tidak apa tadi. Ya ono cesi gitu ya. Wa amma tamanni mithli lan ana pun utawi arep-arep sepadane ya. Mithli ma barang kang tetep lil ghairi kedue liyane wong fa yusamma mongko iku diarani ya tamanni ghibatan ing aran ghibah. Ya. Adapun keinginan untuk mendapatkan hal yang semisal yang dimiliki orang lain itu bukan namanya hasad, tapi namanya ghibah. Ya. Jadi ono wong ya, memang ya, cerita yang sama. Koncone biasanya nggawa ndak ulung ya. Tanggo Astrea biasanya ya. Terus saiki moro-moro nggawa Ninja tanggo CPR. Ya, sampean ketok. Ya. Sampean ketok nang parkiran. Terus sampean dongo, ya Allah muga-muga aku ya oleh CPR misalkan. Ya. Maka ini tidak masuk hasad tapi masuk ghibah. Ya. Muncul keinginan ketika melihat nikmat dari orang lain. Ya. Dengan tidak mengharapkan kenikmatan itu hilang dari orang lain. Ini tidak mengapa. Ya. Walaisat lan ora ono apa ghibah iku bimadmumatin di paitu. Dan ghibah itu tidak dibenci. Balhiya balik utawi ghibah matlubatun iku matlubatun disuprih itu diharapkan. Ya. Bahkan sikap ghibah ini diharapkan. Ya. Diharapkan dengan catatan dalam perkara akhirat, gak perkara dunia, ya, gak perkara dunia, tapi perkara akhirat. Makanya Rasulullah SAW beliau dalam hadis yang sahih, ya, usdawuh la hasada illa fil itsnain. Tidak ada rasa hasad kecuali dalam dua perkara. Hasad di sini maksud Rasulullah bukan hasad yang ingin hilang nikmat dari orang lain, tapi dalam artian ghibah. La hasada illa fil itsnain. Ya. Kata Rasulullah SAW, rajulun atahullahu Qur'anan. Allah SWT memberikan kepada seorang itu Al-Quran. Dalam artian baik itu hafalan ataupun bacaan, ya. Dalam artian ini hafalan. Rajulun atahullahu Qur'anan. Faqama bihi ana al-laili, ya, wa ana an-nahar. Kemudian orang tersebut sholat dengan menggunakan hafalan-hafalannya tadi, baik itu di tengah malam ataupun di siang hari. Wa rajulun atahullahu malan fa anfaqahu fi sabilillah. Dan seorang laki-laki yang diberikan harta
kemudian dia sedekahkan hartanya di jalan Allah. Ya. Maka di dalam dua perkara ini boleh untuk kita bersikap ghibthah. Kata Rasulullah, la hasada illa fi itsnain. Tidak boleh hasad kecuali di dua perkara. Yaitu tadi, orang diberikan ilmu, dia amalkan ilmunya. Yang kedua, orang diberikan harta, dia sedekahkan, dia infakkan hartanya. Makanya sikap ghibthah seperti ini itu dicari atau diharapkan, ya, bahkan dipuji. Li'annaha krana setuhune ghibthah iku sababun dadi sebab liktisabil hisali marang numrih itu mendapatkan, ya. Marang numrih pekerti al-hisali pekerti al-hamidati kang luhur. Karena sikap ghibthah ini tadi, ya, bisa menjadi sebab kita akan mendapatkan sifat yang terpuji, ya, sifat yang baik, ya. Kok bisa? Sadurunge ini wonge gak terlalu nggak terlalu perhatian lah sama masalah agama. Yo ngaji sholat, ya sholat semangat gitu ya, sholat semangat, sholat lima waktu memang kerjakan. Cuma yang nggak terlalu gitu, terlalu menekuni. Terus moro-moro kepethuk kanca lawas, ngobrol-ngobrol, ternyata areke wis hafid 30 juz. Di situ kalau kita punya rasa ghibthah, maka kita akan berusaha mengejar atau mendapatkan yang semisal. Aku tak koyo kancaku rek. Padahal narek iki biyen pegawene ning ngamen lho, saiki wis hafal 30 juz misalkan seperti itu. Ya. Maka di sini kita akan berusaha. Nah, di situ kita akan mendapatkan sifat-sifat yang baik. Kita akan berusaha menghafal Al-Qur'an, kita akan berusaha untuk mendekatkan diri dengan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Nah, ini manfaatnya. Walidha, ya. Lan krono arai ghibthah qala usdawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mukminu utawi wong kang mukmin iku yaghbitu iri ati. Di sini terjemahnya iri ati, ya, tapi ghibthah yang seperti tadi, ya, yang kita jelaskan. Al mukminu utawi wong kang mukmin iku yaghbitu bersikap ghibthah. Wal munafiqu lan utawi wong kang munafik iku yahsudu drengki. Drengki. Kemudian halaman selanjutnya. Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab itu kalau nggak salah pernah kita jelaskan, ya. Jadi dalam bahasa manapun ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain, dia tidak akan mewakili makna 100%. Bahasa manapun. Sampai nerjemahno bahasa Inggris nang Indonesia, ya. Meskipun koyok-koyok dekat maknanya, tapi tidak bisa membawa atau menyampaikan maksud secara 100%. Bahasa Indonesia sampai terjemahno nang bahasa Inggris, ya bodoh ae. Sampai kepengine A, ya mungkin yang dipahami orang Inggris tadi ya A, cuma A sing rodok abu-abu B misalkan seperti itu. Karena apa? Sebuah bahasa tidak akan mampu mewakili bahasa yang lainnya. Ya. Makanya di sini kita pentingnya belajar bahasa. Terkhusus lagi bahasa Arab. Penting. Sama bendera sembahyang. Ket takbir sampai salam isinya bahasa Arab. Sampai ngerti apa sing diwaca? Ya. Enggak ngerti sing diwaca, ya. Sing ngerti paling ya bismillahirrahmanirrahim, ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Soalnya gerak krungu, ya. Gerak krungu. Lihat-lihat nih, enggak ngerti teman. Ya. Apalagi doa tasyahud, apalagi doa yang lainnya, enggak ngerti. Ya, makanya di sini penting belajar bahasa Arab. Terkhusus orang Islam, ya. Ya. Dulu orang Eropa, orang Andalusia itu mereka bangga ketika menggunakan bahasa Arab. Dahulu sekali, ya. Zaman Islam berjaya di Andalusia. Orang itu bahasa Arab itu seperti bahasa Inggris sekarang. Jadi bahasa dunia. Tapi karena qadarullah masyafa'al, kemudian Islam itu tersingkirkan dari benua Eropa, akhirnya
ya hilang bahasa Arab itu. Tapi sisa-sisanya masih ada sampai sekarang. Misalkan dalam bahasa, ya, dalam bahasa ada beberapa bahasa serapan dari yang diambil dari bahasa Arab. Terus kemudian Musannif mengatakan wa asbabul hasadi lan utawi sebab-sebabe drengki. Sebab-sebabe hasad iku salasatun telu. Sebabnya ada 3. Al-awwalu utawi kang awal iku bughdul mahsudi. Sengiti perkara kang didrengkeni. Li fadilatin krana kutamane dhaharat kang mertelo minhu apa fadilah saking wong. Sebab yang pertama adalah kita benci terhadap orang yang punya nikmat tadi. Ya. Kita benci terhadap orang yang punya nikmat tadi. Ya. Karena dia diberikan Allah nikmat, ya. Kita membencinya. Ya. Au ni'matin utawa nikmat saqaha kang maringi ing nikmat sapa Allahu Allah ilahi marang man. Atau karena nikmat, ya. Yang pertama karena fadilah itu keutamaan, bisa berupa kedudukan, posisi, ya, ilmu dan lain sebagainya. Atau nikmat dunia misalkan harta dan lain sebagainya. Ya. Kita benci itu berada di atas kita. Ya, berada di atas kita. Misalkan kalau kita dalam dunia pekerjaan, ya, mlebu bareng-bareng dadi buruh, ya, dadi apa jenenge nanggone gudang, ya, moro-moro koncone dadi HRD atau dadi diangkat, ya, kene pancet nang gudang, ya. Nah, itu bisa menimbulkan sifat hasad, ya. Biha itu di medite wong kang drengki bil fadhaili kelawan pira-pira keutamaan. Fayah sudu mongko dadi drengki sapa fayah sudu mongko dadi drengki kulluman sapa saben-saben wong nalahu kang mekulih ingman. Mekulih itu mendapatkan. Kang mekulih ingman khairun apa kebagusan. Ya. Yang ketiga, sebab ketiga adalah pelitan seorang yang memiliki rasa dengki tadi dengan keutamaan. Maksudnya apa? Maksudnya dia ingin semua kenikmatan, semua keutamaan dia yang dapat, wong lain gak oleh duwe. Itu maksudnya. Ya, kepingin kayak ngono. Ini ono. Yang pertama, atamassuku iku gandolan bidini kelawan agama. Berpegang teguh dengan agama. Wa mulahadatu lan ngawasi ma bil hasadi barang kang tetep ing dalam drengki. Minat dorori bayane kemelaratan atau kebahayaan. Yang kedua adalah kita harus mengetahui bahwasanya dalam drengki arugeni al-hataba ing kayu. Cukuplah menjadi peringatan bagi kita akan bahayanya kedengkian. Firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan al-hasadu ya'kulul hasanat. Dengki itu bisa memakan kebaikan-kebaikan kita. Kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Tidak tersisa dan semuanya akan menjadi abu. Makanya kita mohon kepada Allah SWT semoga kita semua dijauhkan oleh Allah SWT dari sikap-sikap atau sifat-sifat yang buruk, termasuk di dalamnya adalah rasa dengki dan rasa dendam. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di Sabtu berikutnya dengan pembahasan yang selanjutnya, yaitu membahas masalah ghibah, namimah dan kesombongan. Insyaallah taala. Allah taala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.